Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di DN Joy Channel. Sehat-sehat ya teman-teman semua, serta mudah-mudahan selalu diberikan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala urusannya diberikan kemudahan dan kelancaran, amin. Oke, di video kali ini kita akan lihat bareng-bareng ya tentang progres pembangunan mega proyek Kota Baru Lampung ya. Kota Baru yang ada di Lampung Selatan di daerah Jati Agung nantinya direncanakan menjadi ibu kota provinsi yang lokasinya baru ya, dari Provinsi Lampung. Nah, saat ini perjalanan dimulai dari Desa Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Bisa teman-teman lihat ya, kondisi jalannya seperti ini teman-teman, banyak sekali lubang ya dan becek, banyak genangan air. Ini adalah semacam, saya kira ini adalah jalan desa ya, cukup luas untuk ukuran sebuah jalan desa, namun kondisinya sangat disayangkan. Seperti bisa teman-teman lihat di video ya, kondisinya banyak berlubang dan banyak tergenang air. Sudah cukup banyak rumah atau pemukiman penduduk di daerah Sinar Rejeki ini ya. Kebanyakan mata pencaharian dari warga sekitar adalah petani dan pekebun ya. Kalau tadi saya melihat suasana sesaat waktu istirahat di area sini, banyak ibu-ibu yang sedang berangkat ke kebun dan juga bapak-bapak yang mengangkut sepertinya pupuk ya, serta mengangkut hasil pertanian yang mereka bawa dari kebun. Di kanan kiri jalan sudah lumayan ramai ini teman-teman, rumah-rumah penduduk ya, tidak terlalu sepi karena emang sepertinya ini konsentrasi pemukiman penduduk di daerah Sinar Rejeki ini di sebelah sini ya. Nah, ini kita mengarah ke arah lokasi dibangunnya gedung-gedung perkantoran Kota Baru ya. Sangat bersahaja sekali suasana di sini, terutama dari lingkungan lingkungan di pedesaan sini ya, dan apalagi ditambah dengan kondisi jalan yang seperti ini, harusnya ini sudah mendapatkan perhatian ya dari pemerintah, dan saya harap kita semua berharap mudah-mudahan segera mendapat perhatian ya, terutama dalam pembangunan akses jalan di daerah ini teman-teman. Ini adalah Desa Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan ya. Nah, mulai terlihat ada beberapa pohon kelapa sawit ya teman-teman, karena memang di sini dominan tanah perkebunan. Selain kelapa sawit ada juga perkebunan jagung, kemudian perkebunan ketela ya atau singkong ya. Sementara kondisi lalu lintas atau situasi pengendara yang melewati jalan ini seperti bisa dilihat teman-teman ya, cukup sepi untuk jalanan di daerah ini. Ini adalah hari Minggu sekitar jam 9 pagi teman-teman.
Harusnya orang-orang sudah mulai beraktivitas, jadi memang segini adanya ya keramaian di jalur ini, tidak terlalu lama ya, karena memang di arah belakang saya ke arah Desa Sinar Rezeki dan terus masuk ke sana itu tidak ada area keramaian yang lain ya selain pemukiman penduduk di desa tersebut. Sedangkan untuk ke arah kota ke arah Bandar Lampung, nanti kita lurus ke depan di jalan ini, kemudian setelah ketemu dengan mega proyek Kota Baru yang nanti akan kita lihat, nah nanti ke arah keluar gerbang, ke arah gerbang tol Kota Baru atau ke arah kampus ITERA ya teman-teman ya. Jaraknya sendiri lokasi proyek Kota Baru Lampung ini dari gerbang tol Kota Baru atau gerbang tol ITERA kurang lebih barangkali antara 10 kilometeran ya, kurang lebih 10 kilometer. Namun dari jarak 10 km itu untuk waktu tempuhnya lumayan lama teman-teman. Mungkin antara 20 sampai 30 menit ditempuh dengan kendaraan roda 2 ya, karena memang kondisi jalannya banyak yang rusak parah sehingga tidak bisa dipacu dengan kecepatan normal ya, cenderung harus berhati-hati karena kondisi jalannya yang memang buruk teman-teman, banyak lubang. Nah gambarnya seperti ini ya. Nanti untuk akses dari Kota Baru menuju Bandar Lampung atau menuju gerbang tol Kota Baru, coba nanti saya upload ya di video yang setelahnya teman-teman ya. Di sebelah kiri jauh terlihat itu adalah dua gedung yang sudah mulai nampak nih teman-teman. Dari sini ada gedung yang seperti kubah, itu kalau tidak salah itu untuk masjid ya, masjid. Dan terlihat ada satu gedung lagi di sebelah kanannya ya. Nanti kita akan melihat lebih dekat seperti apa kondisi dari gedung-gedung tersebut ya. Jadi mega proyek Kota Baru di Lampung Selatan ini yang direncanakan akan menjadi pusat pemerintahan dari Provinsi Lampung, dimulai pembangunannya pada tahun 2012 ya teman-teman ya. Atau sudah 11 tahun nih, dari tahun 2023 ini sudah dimulai sejak 11 tahun yang lalu ya. Dan memang kondisinya atau progres pembangunan tersebut 2012 kemudian 2014 sempat terhenti ya, tidak dilanjutkan lagi. Dan menurut informasi yang beredar kembali, ada semacam komitmen ya atau kemauan dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan proyek ini ya, karena dana yang sudah masuk juga sangat banyak. Dana yang sudah masuk ratusan miliar teman-teman, 300 miliar lebih ya untuk pembangunan mega proyek Kota Baru Lampung ini. Dan tentunya akan sangat menjadi apa ya, sia-sia jika tidak diselesaikan ya, mengingat anggaran yang dikeluarkan sudah sangat-sangat besar. Areanya sendiri nantinya kawasan Kota Baru Lampung ini akan menempati lahan lebih dari 1.300 hektar ya teman-teman ya, yang meliputi sekurang-kurangnya 3 desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Nah tepat di depan kita terlihat ada bangunan yang sebetulnya direncanakan cukup besar dan megah teman-teman ya. Itu adalah nantinya akan menjadi gedung DPRD Provinsi Lampung yang di sebelah kanan. Nah itu dia, tiang-tiang pilarnya sudah berdiri ya, dan atapnya sudah dibangun, sudah dipasang. Namun untuk dinding atau temboknya belum ya teman-teman ya. Dan kondisi jalannya di kawasan ini sudah diaspal, namun beberapa tempat aspalnya mengelupas ya, dan ditumbuhi dengan tanaman-tanaman liar yang menjalar ke jalan teman-teman. Nah di sini terlihat banyak sampah bekas minuman ringan ya, botol-botol minuman nampaknya sering
warga atau pemuda-pemudi yang datang ke sini teman-teman, dan membuang bekas-bekas minuman mereka ke area ini ya. Artinya tempat ini memang sepi, namun di hari-hari libur menurut informasi yang saya dapat sering dikunjungi oleh pemuda-pemuda setempat ya, sekedar untuk nongkrong ya atau main-main ke area ini, karena memang ya tempatnya apa ya, sepi dan unik gitu ya. Jadi ya mungkin sekedar apalah mereka jalan-jalan gitu teman-teman ya ke area ini ya. Dan mayoritas lahan yang ada di daerah Kota Baru ini dimanfaatkan oleh warga lokal, warga setempat untuk bercocok tanam teman-teman. Bercocok tanam dengan tanaman yang saya lihat ini, ada singkong, kemudian ada padi juga ya teman-teman ya. Nah, di sebelah sana terlihat ada beberapa bangunan ya. Itu kalau saya tidak salah itu adalah bangunan rumah adat ya. Bangunan-bangunan rumah adat yang sudah berdiri, sudah beratap, namun lagi-lagi belum tuntas ya, dindingnya belum ada, dan cenderung karena dibiarkan tidak terurus akhirnya menjadi banyak yang rusak dari bangunan tersebut teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba mendekat ke bangunan di depan. Di depan adalah bangunan yang bisa dibilang paling megah dari proyek Kota Baru Lampung ini. Nah, itu akan difungsikan sebagai kantor Gubernur Provinsi Lampung. Bisa dilihat ya, besar sekali bangunannya, bangunan kantor Gubernur Lampung ya, yang masih belum rampung ini teman-teman. Nah, itu dia, sangat megah konsepnya ya, menakjubkan. Namun sayangnya bangunan tersebut tidak terurus ya, tidak terawat, dan akhirnya beberapa kaca menjadi pecah, kemudian beberapa, bahkan yang tidak menyenangkan adalah beberapa komponen dari bangunan itu dicuri teman-teman oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, seperti misalkan kabel, kemudian besi-besi itu ternyata ada yang hilang karena dicuri ya teman-teman. Megah sekali ya sebetulnya ya, sayang belum rampung ini bangunannya, dan cenderung kalau dibiarkan seperti ini akan rusak nih teman-teman. Tadi saya perhatikan mulai ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar di jendela-jendelanya ya. Di dalam bangunan juga tumbuh, kelihatan ada daun-daun dari tanaman liar, yang artinya tidak terawat ya gedung tersebut teman-teman ya. Kita akan lanjutkan menelusuri area di Kota Baru Lampung ini ke sudut-sudut yang lain. Ke sebelah kiri kabarnya ada bangunan yang lain ya, kita akan cek lagi ke depan. Nah, di depan lurus itu adalah rencananya bangunan untuk masjid teman-teman, yang terlihat bagian atas atau kubahnya itu melengkung gitu ya. Itu adalah rencana bangunan masjid. Sebelah kiri gedung DPRD ya, yang tadi sudah kita lewati, dan inilah beberapa jalan yang aspalnya mengelupas dan digenangi oleh air hujan ini teman-teman. Tanaman yang terlihat mulai membesar ya, mulai tumbuh tinggi, yang diberdayakan oleh warga setempat. Dan ternyata status lahan di sini sewa teman-teman ya, artinya
ini adalah lahan milik pemerintah Provinsi Lampung, dan Gubernur Lampung pada tahun 2022 kemarin mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan sewa lahan ya. Artinya para petani yang menggarap lahan di area ini diharuskan untuk membayar uang sewa dengan besaran sewa. Menurut informasi yang saya dapat itu Rp300 per meter persegi ya, per tahunnya. Jadi andai atau misalkan satu orang petani menyewa lahan seluas 1 hektar ya, atau 10.000 meter persegi dengan harga sewa Rp300 per meter persegi, mereka harus mengeluarkan uang sewa per tahunnya sebesar Rp3 juta ya. Dan beredar kabar terjadi penolakan dari petani, mereka demonstrasi ya ke kantor gubernur. Di sebelah kiri terlihat barusan itu adalah gedung rusun ya teman-teman. Gedung rusunnya sendiri tampak sudah ada aktivitas, kurang jelas apakah aktivitas penghuni atau pekerja proyek ya, yang jelas sudah nampak ada aktivitas di sana. Sementara ini adalah rumah sakit umum daerah ya, Rumah Sakit Umum Bandar Negara Kota Baru Lampung namanya. Nah itu dia. Rumah sakit ini juga sudah beroperasi teman-teman, walaupun saya lihat dari kondisi parkiran yang sepi, kemungkinan bisa saya simpulkan tidak banyak pasien yang masuk ke sini teman-teman, karena aksesnya memang jauh ini, jauh sekali dari kota Bandar Lampung maupun dari desa sekitarnya, cukup jauh dan jalannya kurang mendukung teman-teman. Nah ke kiri terlihat itu adalah gerbang masuknya ya, dengan gerbang yang cukup megah di kanan kiri dan beberapa pilar yang menjulang tinggi ya. Nah, ini menandai masuknya area kawasan Kota Baru yang digadang-gadang akan menjadi ibu kota Provinsi Lampung ke depannya ya. Oke, kita doakan saja mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh pemerintah ini bisa berjalan sebagaimana mestinya ya, karena sungguh sangat disayangkan jika anggaran ratusan miliar akhirnya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, yang sudah direalisasikan untuk pembangunan beberapa gedung di Kota Baru ini akhirnya mangkrak dan rusak. Itu sungguh sangat sayang ya teman-teman ya. Yang mudah-mudahan saja berlanjut dan lancar, tidak ada masalah ya, karena tentunya akan membuat dampak positif juga buat masyarakat di sekitarnya. Oke, perjalanan selanjutnya nanti untuk kondisi perjalanan dari Kota Baru ini ke exit terdekat ya, atau lokasi terdekat di gerbang tol Kota Baru mungkin saya sambung di video berikutnya saja ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.